Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini, amin. Boleh lambaikan tangannya. Saudara, di Mazmur 84 ayat 2 dikatakan, betapa aku mengasihi kediaman-Mu ya Tuhan.
tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Tubuh dan jiwaku bersuka cita karena Allah yang hidup. Amin. Saudara, kita datang di hari ini, sama-sama kita mau membawa persembahan kita. Kita bawa pujian, syukur, hanya untuk meninggikan nama-Mu. Amin. Dalam hadirat Tuhan, kita ada ketenangan, kita ada keamanan. Karena Tuhan adalah pelindung kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu hari ini. Kami mau membawa persembahan, kami mau membawa penyembahan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Beracaralah Engkau di tengah-tengah kami. Rawat hati kami. Kami siap untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tinggal di dalam kediaman.
my Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. Hallelujah. I will never let you go, never ever let you go. Dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak akan pernah melepaskan Engkau dalam hidup ini Tuhan Yesus. Kami akan terus bersorak-sorai karena kebaikan-Mu sempurna buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Amin. GPI PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Boleh saya lihat orang-orang yang merasakan kasih Tuhan? Boleh tengok kanan kirinya sama bilang mari sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Sorakan. Ku
Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu.
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu angkat tanganmu. Bila ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Ku tak mau ku hidup di luar duduk dalam firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar duduk kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu Tuhan adalah pilihanku. Mari kita menari buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Mari jemaat sendiri nyatakan. Tak mau ku hidup, kami tak ingin kompromi. Amin. Lukakan hatimu, ku tak mau. Ku hidup di luar duduk dalam firman-Mu Yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sekali lagi kok. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. No, 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 no. Ku tak mau kompromi, hal yang dapat lukakan hatimu. Ku tak mau ku hidup di luar duduk kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, dengan kencang nyatakan, pilihanku. Mantap, mantap, para papa, papa, para papa, papa, para papa, papa. Sorakan haleluya. Haleluya. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari dengan iman kita akan mendeklarasikan visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian.
tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Firman Tuhan berkata, jika dengan sungguh-sungguh kita mendengarkan perintah Tuhan hari ini, maka Tuhan akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir, sehingga kita dapat menguntungkan gandum, anggur, dan minyak kita. Tuhan akan memberkati kita, dan kita akan menuai jiwa-jiwa. Tuhan, kami mau berdiri buat bangsa kami Indonesia. Indonesia adalah biji mata Tuhan. Indonesia adalah umat kesayangan-Mu. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas bangsa kami. Kami mohon stabilitas ekonomi Tuhan. Stabilitas mata uang, stabilitas bursa Tuhan. Adanya stabilitas politik dan keamanan. Terjadi penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi yang tuntas. Kami mau berdoa buat pemimpin bangsa kami Indonesia, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Seluruh jajaran Menteri Merah Putih, pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya hikmat dan takut akan Engkau itu ada pada pemimpin bangsa kami. Sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar memikirkan kepentingan bangsa negara kami. Dijauhkan dari kepentingan pribadi dan kepentingan politik. Ada integritas di pemimpin bangsa kami. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas bangsa kami Indonesia. Bangsa kami akan maju. Bangsa kami akan maju. Indonesia emas akan sampai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Dan gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto. Tuhan perluas Tuhan pelayanan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan pegang tangannya Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik. Biarlah kemanapun hamba-Mu ini melangkah. Ada kemuliaan Tuhan itu nyata. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan terjadi banyak penuaian jiwa. Kami berdoa buat keluarganya Tuhan. Istri, anak, menantu, cucu-cucunya Tuhan. Semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari generasi Yeremia yang ada di tempat ini maupun melalui ibadah live streaming, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia Tuhan. Generasi muda yang menjadi generasi penerus kami Tuhan. Jadikan generasi ini generasi yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah generasi ini ada di tangan Tuhan. Engkau akan melesat, melakukan terobosan demi terobosan. Di sekolah, di gereja, di kuliah, bahkan di marketplace. Untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Thank you, Jesus. Let it be our purpose in life to live by your words only, Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang rindu akan kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Jadikanlah kami bukan hanya sekedar pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah dasar hidup kami, penuntun langkah hidup kami. Biar hari ini Tuhan, kami rasakan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Tiada satu pun yang terlewati dari jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal
wajah kami memandang-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu itulah rasyat yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Shalom Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang leadership atau kepemimpinan. Saya percaya memang ada beberapa anak Tuhan yang memang memiliki jiwa kepemimpinan sejak dia lahir. Jadi mungkin dengan keberadaan orang itu di satu tempat, orang langsung merasakan ada aura kepemimpinan. Tapi ada juga orang-orang biasa seperti saya maupun Bapak Ibu yang mana kita bisa belajar tentang kepemimpinan atau leadership. Oleh karena itu sharing hari ini saya berikan judul Lead Like It Matters atau pentingnya memiliki jiwa kepemimpinan. Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan tentang kepemimpinan hari ini, kita akan sama-sama melihat satu cuplikan video dari Presiden Donald Trump yang mana video ini dia rilis pada saat dia baru saja dilantik. Bisa dibantu ditayangkan untuk video durasi 30 detiknya. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Baik, Bapak Ibu telah melihat video tersebut. Tentu pada saat kita melihat video itu ditayangkan, ada suatu perasaan sukacita, suatu perasaan gembira. Kenapa? Karena Presiden Donald Trump yang terpilih menjadi presiden yang ke-47 dari Amerika Serikat, terpilih untuk kedua kalinya. Setelah sebelumnya dia sempat menjabat di tahun 2017 sampai 2021. Sekarang dia terpilih kembali untuk kedua kalinya. Pada saat beliau terpilih, beliau menyampaikan suatu pidato yang isinya cukup membuat anak-anak Tuhan bersukacita, bergembira. Kenapa? Karena di video itu kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Presiden Donald Trump menyatakan bahwa hanya ada dua gender, pria dan wanita di Amerika Serikat. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, mungkin sekitar beberapa tahun terakhir ini Amerika Serikat itu mengalami degradasi moral atau kemunduran yang sangat menyedihkan bagi anak-anak Tuhan. Di Amerika Serikat dikatakan begitu ada gender. Bahkan di beberapa tempat tertentu, di public toilet tertentu, ada beberapa toilet khusus yang menyatakan ada toilet untuk pria,
ada toilet untuk wanita, dan satu lagi Bapak Ibu, ada toilet untuk orang yang tidak mengetahui jenis kelaminnya. Oleh karenanya kita semua anak Tuhan sangat bersyukur pada saat Donald Trump terpilih kembali menjadi seorang presiden. Dengan jiwa kepemimpinannya kita bisa melihat bahwa Donald Trump ini berasal dari Partai Republik. Background dia juga adalah seorang bisnismen dan dia adalah seorang Kristen yang taat. Saya percaya bahwa dengan Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, maka nilai-nilai kekristenan akan kembali ditegakkan di Amerika Serikat. Bapak Ibu, ada satu momen yang menarik di bulan Juli tahun 2024. Pada saat itu Donald Trump bersama dengan pesaingnya Kamala Harris. Donald Trump dari Partai Republikan dan Kamala Harris dari partai pesaingnya, Demokrat. Di sini kita bisa melihat pada bulan Juli 2024, suasana untuk meraih suara sedang panas-panasnya. Tapi ada satu momen Bapak Ibu, di tanggal 13 Juli 2024, pada saat Donald Trump sedang melakukan kampanye di salah satu negara bagian Amerika Serikat, yaitu di Pennsylvania, Butler, Pennsylvania. Pada saat Donald Trump sedang kampanye, dia sedang melakukan orasi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dia sedang melakukan orasi, tiba-tiba dia mendengar suara, toleh ke kanan, toleh ke kanan. Suara itu ada di telinganya sampai kurang lebih 2 kali. Pada saat Donald Trump menoleh ke kanan untuk kali yang kedua, tiba-tiba ada suara tembakan yang mengenai telinga kanan daripada Donald Trump. Seketika itu juga pada saat tembakan itu terdengar dan telinga kanan daripada Donald Trump itu berdarah, segera dia menunjuk dan US Secret Service menjalankan tugasnya, melindungi sang calon presiden. Kurang lebih 10 detik setelah tembakan diletuskan kepada Donald Trump, US Counter Strike Terrorist atau US Secret Service berhasil melumpuhkan dan membunuh orang berusia 20 tahun yang seorang pemuda yang menjadi pelaku penembakan dari Donald Trump. Bapak Ibu, setelah Donald Trump tertembak dan dia dilindungi, dia kembali berdiri dan dia mengangkat tangan kanannya. Adegan itu, foto itu menjadi salah satu adegan ikonik. Pada saat Donald Trump dibawa ke rumah sakit terdekat, dia ditanyakan, bagaimana Anda bisa lolos dari tembakan itu, dari peristiwa yang hampir merenggut nyawa Anda? Dia berkata begini, ada suara di telinga kanan saya yang berkata, tengok ke kanan, sampai 2 kali. Pada saat itu, mayoritas daripada anak Tuhan yang tinggal di Amerika Serikat, mereka percaya bahwa, oh inilah presiden yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi presiden ke-47 dari Amerika Serikat. Seketika itu juga terjadi perubahan suara atau swing voters. Orang-orang yang mungkin tadinya mendukung Kamala Harris, orang-orang yang tadinya mungkin ragu mau memilih siapa di antara 2 orang calon ini, tiba-tiba mereka berbalik menjadi memilih Donald Trump. Sehingga ending daripada pemilihan presiden yang ke-47, seperti yang Bapak Ibu lihat, Donald Trump menang. Peristiwa penembakan ini mengingatkan warga Amerika Serikat bahwa Ronald Reagan di tahun 1981, Presiden Amerika Serikat terpilih saat itu juga pernah mengalami hal yang sama, tapi berhasil lolos dari maut. Bapak Ibu, dari Donald Trump ini ada 2 poin yang sama-sama bisa kita pelajari. Poin yang pertama, pemimpin itu dipilih dari Tuhan Yesus. Di Ibrani 13 ayat 17 mengatakan bahwa berdoalah dan berjaga-jagalah untuk pemimpin rohanimu, karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Di sini kita bisa melihat bahwa Donald Trump itu memang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin daripada Presiden Amerika Serikat. Kita tahu bahwa di negara Amerika Serikat dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Amerika Serikat itu menjadi cerminan wajah Kristen. Karena salah satu negara yang jumlah penduduk kekristenan paling banyak adalah di Amerika Serikat. Kita melihat Donald Trump itu sosok yang nasionalis. Dia juga sosok yang berani. Kejadian di Butler atau Pennsylvania itu membuat kita melihat bagaimana dia itu orangnya berani. Dan dia itu setelah hampir ditembak mati, dia berani untuk berdiri dan menyatakan fight back. Dia juga adalah orang religius. Dia berani untuk menyatakan nilai-nilai kekristenan kembali ke Amerika Serikat, Bapak Ibu. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, kita melihat bahwa leadership itu adalah karakter yang bermental die hard. Seorang leader atau orang yang belajar kepemimpinan, dia harus memiliki karakter yang pantang menyerah. Dia juga siap berada untuk di garis depan. Dia juga siap untuk menghadapi situasi dinamis. Kita sudah belajar pembukaannya cerita tentang Donald Trump.
seseorang dari generasi baby boomer yang akhirnya terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar dari tokoh Alkitab yang mencerminkan karakter leaders. Tokoh Alkitab yang akan sama-sama kita pelajari namanya itu adalah Musa. Kalau Bapak Ibu perhatikan, nama Musa ini pertama kali kita temui di dalam kitab Keluaran di Perjanjian Lama. Saya sarankan untuk Bapak Ibu banyak membaca Alkitab fisik. Karena kalau Alkitab fisik ini kita bisa membold, kita bisa meng-highlight, kita bisa membolak-balik secara mudah. Nama Musa itu pertama kali ditemukan di kitab Keluaran kurang lebih di halaman 58 di dalam Alkitab. Suku Israel itu ada 12 Bapak Ibu. Dan Musa ini berasal dari salah satu suku Israel yaitu suku Lewi. Musa ini punya 2 orang saudara, Harun dan juga Miriam. Bapak Ibu, ada 3 poin yang hari ini hendak saya sampaikan untuk Bapak Ibu terkait dengan karakter kepemimpinan dan juga terkait dengan Musa. Poin yang pertama yang hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu, seorang leader atau seorang pemimpin, seorang yang punya karakter pemimpin, itu harus beradaptasi dengan situasi yang dinamis. Memang dalam hidup ini situasi kita tidak menentu. Kadang mungkin kita diberkati Tuhan, berada dalam bukit berkat. Kadang mungkin kita juga ada dalam lembah kekelaman. Itu adalah hal yang tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Nah, kita mau sama-sama belajar dari Musa. Pada saat kita mendengar nama Musa di dalam kitab Keluaran, tentu kita tidak bisa memisahkan dengan kejadian di kitab Kejadian. Dikisahkan di kitab Kejadian, di akhir dari kitab Kejadian, di pasal 40 ke atas, Yakub itu memiliki 12 orang anak laki-laki. Lalu Yakub itu beserta keluarganya diselamatkan oleh Yusuf yang saat itu menjadi wakil dari Firaun, sehingga Yakub beserta dengan keluarganya yang kurang lebih 70 orang bisa tinggal dan menetap di Mesir. Bapak Ibu, itu adalah akhir daripada kisah Yakub beserta dengan Yusuf dan keluarganya yang kurang lebih jumlahnya 70 orang. Memasuki kitab yang baru yaitu kitab Keluaran, diceritakan bangsa Israel yang tadinya berjumlah 70 orang lebih itu sekarang berkembang menjadi kurang lebih 2 juta orang. Diceritakan juga kurang lebih sudah 430 tahun bangsa Israel itu tinggal di Mesir. Kalau dulu Firaun yang memimpin Mesir itu mengenal semua kebaikan daripada Yusuf dan keluarganya, sehingga mereka diizinkan tinggal di Mesir. Tapi setelah 430 tahun, dari 70 orang Bapak Ibu, sekarang jumlahnya jadi 2 juta orang. Firaun yang saat ini memimpin Mesir menjadi takut. Semua kebaikan yang dulu dilakukan Yusuf dan keluarganya, mereka sudah melupakannya. Tentu karena sudah ratusan tahun. Sekarang yang dilihat oleh Firaun adalah jumlah keluarga yang dulunya 70 jadi 2 juta orang. Dan jumlah 2 juta orang itu sangat besar loh Bapak Ibu. Karena Firaun berpikir, kalau bangsa Israel, kalau bangsa Ibrani ini memberontak tentu sangat bahaya. Oleh karenanya Firaun yang saat itu memimpin membuat kebijakan. Untuk setiap bayi Ibrani yang lahir, untuk setiap bayi Israel yang lahir, kalau laki-laki harus dibunuh. Kalau perempuan dibiarkan. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti itu, di tengah-tengah situasi yang dinamis seperti itu, lahirlah Musa. Di kitab Keluaran pasal 2 kita akan melihat Musa itu lahir di tengah keluarganya di suku Lewi. Pada saat Musa lahir, orang tuanya sudah melihat, oh anak laki-laki. Dikisahkan Musa itu bentuknya rupawan, wajahnya rupawan. Di usia 3 bulan mereka berpikir, harus ada cara untuk menyelamatkan Musa. Karenanya mereka menaruh Musa di sebuah perahu kecil. Lalu perahu kecil itu dialirkan di sungai Nil. Mereka mencari satu momen dengan kecerdikan dan hikmat dari Tuhan. Momen di mana putri Firaun sedang berjalan dan mandi di tepian sungai Nil. Pada saat putri Firaun yang diceritakan saat itu belum punya anak, belum menikah, dia sedang mandi. Musa dialirkan di tepi sungai Nil dengan ditemani oleh kakaknya Miriam yang melihat dari jauh. Dengan aliran sungai, dibawalah Musa di dalam perahu itu di hadapan putri daripada Firaun. Putri Firaun melihat Musa dan dia berkata, oh tentulah ini bayi orang Ibrani. Marilah kita selamatkan dia. Diambillah Musa. Miriam segera mendekati putri Firaun dan berkata, kalau engkau hendak mengangkatnya menjadi anak, engkau bisa menitipkannya untuk menyusuinya kepada ibuku. Jadi dengan kata lain, Musa ini sedari kecil memang diangkat menjadi anak angkat dari putri Firaun. Tapi dia dibesarkan, dia disusui, dan dia diberikan pengertian, pengajaran tetap dari ibu kandungnya sendiri. Musa itu menghabiskan fase pertama dari kehidupannya menjadi salah seorang pangeran yang terpandang di Mesir.
Musa itu menghabiskan fase pertama di kehidupannya, 40 tahun pertama dari kehidupannya untuk dipersiapkan menjadi salah satu calon pengganti Firaun. Bapak Ibu, tibalah satu momen itu. Diceritakan pada saat di kitab Keluaran pasal 2 ayat yang ke-11, Musa itu yang sudah tumbuh besar melihat suatu hari bahwa salah seorang dari suku Ibrani itu bertengkar dengan salah seorang dari orang Mesir. Pada saat bertengkar hebat, Musa memisahkan dan membunuh orang Mesir yang bertengkar dengan orang Ibrani itu. Setelah membunuh, Musa sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Setelahnya Bapak Ibu bisa membaca akibat kesalahannya itu Musa akhirnya melarikan diri ke Midian. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa 40 tahun pertama Musa menghabiskan dirinya sebagai seorang pangeran, belajar dengan hal-hal yang baik. Di situ dia mengalami situasi yang baik. Tapi setelahnya dia harus melarikan diri karena dia membunuh orang yang mengancam sukunya sendiri. Musa itu walaupun dibesarkan sebagai pangeran, dia tetap punya rasa nasionalis. Karena dia dekat dengan ibunya. Dia disusui oleh ibunya sendiri. Kita bisa melihat di sini bahwa seorang leader itu harus beradaptasi dengan situasi yang dinamis. Kita bisa perhatikan bahwa di fase pertama kehidupannya Musa mengalami hal-hal yang baik. Lalu masuklah dia ke fase kedua kehidupannya. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 berkata begini Bapak Ibu. Adapun Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Yitro itu imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Musa mengalami fase kedua kehidupannya. Di usia 41 sampai 80, dia menggiring kambing domba. Dikisahkan dia biasa menggembalakan kambing domba. Berarti memang dia itu sudah terbiasa menggembalakan kambing domba. Ini sudah jadi the new habit, kebiasaan yang baru dari Musa. Dan yang sedihnya kambing domba yang digembalakan bukan punya dia, tapi punya orang lain, punya Yitro mertuanya. Yang hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu, poin yang pertama adalah kita harus adaptasi dengan situasi yang dinamis. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, Pak, mengawali tahun ini sepertinya agak berat. Ya, itu faktor eksternal. Situasi luar yang berat itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita bisa memilih untuk mengendalikan respon kita. Mungkin situasinya berat, ya. Bapak Ibu setuju, saya pun setuju, berita-berita pun mendukung. Tapi kita tetap harus berpengharapan di dalam Tuhan. Dan kita harus sadar bahwa orang yang punya jiwa kepemimpinan itu harus bisa beradaptasi dengan situasi yang dinamis. Seperti Musa. Saya juga hendak menyampaikan dengan segala kerendahan hati, kita tidak boleh berlebihan mengenang glori masa lalu. Bapak Ibu, kira-kira 2 minggu yang lalu, saya memarkir kendaraan, saya baru pulang dari luar, lalu di sore hari itu tiba-tiba saya dipanggil oleh tetangga saya. Tetangga saya ini orangnya baik, dia bercerita dan dia ngobrol. Bro, saya dengar kamu pendeta, saya mau sharing ya, silahkan saya bilang. Dia bercerita bahwa beliau ini bercerita, bapak ini bercerita bahwa di tahun 2010 sampai kurang lebih tahun 2018, bapak ini pernah menikmati suatu momen yang baik dengan berdagang dan membuka bisnis. Lalu di tahun 2018 ada beberapa hal yang menyebabkan bisnis bapak ini harus ditutup. Pada saat bisnis harus ditutup di tahun 2018, dia sempat berpikir untuk membuka atau berdagang bisnis yang lain. Tapi dia melihat dari sejak 8 tahun dia membuka usaha itu, dia sudah punya rumah, dia sudah punya mobil, dia sudah punya tabungan. Oleh karena dia merasa, saya pengen santai dulu, saya pengen menikmati waktu. Dia mengenang masa lalu. Lalu dia hanya menaruh uangnya di deposito kurang lebih seperti itu dan di beberapa instrumen. Dan dia hanya makan tabungan kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Lalu tahun demi tahun dia lalui. 2019, 2020, 2021, 2022. Di 2020 itu ada pandemi. Lalu ada momen di mana anaknya bersekolah, yang SMP jadi SMA, yang SMA mau jadi kuliah. Akhirnya pengeluarannya itu tidak sebanding dengan uang yang dia terima dari hasil bunga tabungan. Sehingga di tahun 2023 istrinya berkata, Pi, sepertinya aku harus kerja. Pada saat istrinya berkata sepertinya aku harus kerja, itu menjadi seperti wake up alarm, menjadi call alarm bagi dia. Dia sadar bahwa dia harus bekerja. Dia tidak boleh lagi mengenang glory atau kenangan daripada masa lalu. Mungkin ada di antara saya atau Bapak Ibu, kita pernah diizinkan Tuhan untuk sukses di masa lalu. Tapi jangan sampai kesuksesan masa lalu itu mempengaruhi kita untuk menjadi malas, sehingga itu menjadi excuse pada saat ada keadaan dinamis kita tidak mau bergerak. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Poin yang pertama, seorang leader harus beradaptasi dengan situasi yang dinamis. Poin yang kedua yang saya hendak sampaikan kepada Bapak Ibu adalah
Seorang leader harus memiliki wingman. Seperti gambar yang ada di layar Bapak Ibu, itu adalah seorang satria, mungkin dari abad pertengahan di zaman peperangan, yang berjalan naik ke atas kuda dengan diiringi oleh seorang wingman. Seorang kesatria dengan pangkat tertentu, biasanya dia punya wingman atau armor bearer. Orang yang membawakan perisai, orang yang membawakan pedangnya, sehingga pada saat dia mau berperang, armor bearer atau wingman akan memberikan senjatanya. Bapak Ibu, kita sekarang kembali dulu ke cerita Musa. Diceritakan di kitab Keluaran pasal 17 ayat 10 begini. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Kita kembali ke cerita Musa. Setelah Musa menghabiskan 40 tahun fase pertama dari kehidupannya dengan menjadi calon pangeran, lalu dia menghabiskan 40 tahun fase kedua kehidupannya dengan menjadi gembala kambing domba. Pada saat dia berusia 80 tahun, Musa ini bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb. Lalu Tuhan berkata, Musa, aku mendengarkan tangis daripada orang Israel. Mereka minta dibebaskan dari perbudakan Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Oleh karenanya aku menunjuk engkau untuk menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Pemimpin daripada 2 juta orang untuk masuk ke tanah Kanaan. Musa itu cakap, Musa itu pintar. Dia punya pengalaman 40 tahun menjadi seorang pangeran. Tapi dia sadar dia itu tidak bisa berjuang sendiri. Selain karena bangsa Israel jumlahnya besar 2 juta orang, dia juga memerlukan bantuan daripada orang yang pandai berbicara. Karena Musa ini diceritakan peta lidah atau tidak pandai berbicara. Wingman pertama dari Musa adalah kakaknya sendiri, Harun. Setiap hal yang Musa hendak sampaikan dibantu oleh Harun yang memang pandai untuk berbicara. Lalu diceritakan Tuhan itu membantu bangsa Israel. Tuhan mengeluarkan 10 tulah sehingga akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, di kitab Keluaran pasal 17 ayat 10 diceritakan bangsa Israel itu sedang berjalan dari Mesir di padang gurun untuk menuju tanah Kanaan. Pada saat mereka sedang berjalan, mereka itu melewati sebuah suku yang namanya itu suku Amalek. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau 2 juta orang berjalan itu kan jumlahnya sangat banyak Bapak Ibu. Karenanya dimanapun mereka berada, pasti bangsa-bangsa lain menganggap mereka itu ancaman. Oh, jumlahnya sangat besar. Diceritakan bangsa Israel itu mau dibunuh oleh bangsa Amalek. Ini adalah peperangan pertama dari sebuah bangsa yang sudah 430 tahun hidup sebagai budak. Diceritakan bangsa Israel itu jumlah laki-lakinya 600.000 orang. Saya yakin dari 600.000 itu mungkin katakanlah ada yang tua, ada yang muda, lalu ada anak-anak. Jadi mungkin dari 600.000 itu hanya sekitar 200.000 yang siap berperang. Musa berkata begini kepada wingman-nya yang selanjutnya, yaitu Yosua. Yosua, kamu berperang di ground, di bawah. Sedangkan aku berdoa mengangkat tangan dengan ditopang oleh Harun dan Hur. Jadi diceritakan berlangsunglah peperangan selama seharian lamanya. Yosua berperang di bawah, di ground. Lalu Harun dan Hur menopang Musa di holy ground atau di bukit. Musa itu pada saat mengangkat tangan, diceritakan bangsa Amalek itu tertekan oleh bangsa Israel. Karenanya Musa harus mengangkat tangan seharian dan tangannya itu sangat penat. Beruntung dia punya wingman Harun dan Hur yang menopang kedua tangannya. Hur adalah kakek dari Bezalel, orang yang membantu Musa kelak untuk membuat kemah suci. Di sini kita bisa melihat orang sehebat Musa pun tetap memerlukan wingman, tetap memerlukan asisten, tetap memerlukan bantuan. Dia tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Di kitab Keluaran pasal 33 ayat 11 dikatakan begini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara pada temannya. Kemudian Musa kembali ke perkemahan, tapi abdi Musa Yosua bin Nun yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua itu selain panglima perang Musa, dia pun menjadi seperti asisten pribadi Musa yang setia mengawal Musa. Musa itu suka masuk ke kemah pertemuan karena saat itu masih zaman perjanjian lama. Musa bertatapan muka dengan Tuhan, selesai bertatapan muka, dia kembali keluar dari kemah pertemuan dan Yosua setia menjaganya. Yosua adalah wingman terdekat Musa. Sekarang pertanyaannya begini, Pak, jadi kalau memang kita perlu membutuhkan wingman dalam hidup ini, karakter wingman seperti apa yang kita butuhkan sehingga kita tidak salah melangkah di dalam Tuhan? Bapak Ibu, setiap orang itu tentu mau jadi karakter utama dalam hidupnya. Karakter wingman yang harus kita pilih, orangnya itu harus orang yang dewasa. Cara berpikirnya. Bisa juga wingman itu lebih muda dari kita tapi cara berpikirnya dewasa. Orangnya itu harus punya sifat yang kalau bisa bertolak belakang dengan kita.
Kalau kita agresif, dia orangnya yang konservatif. Kalau kita gas, dia rem. Jadi segala sesuatu yang kita sering mungkin cerita atau tukar pikiran, dia bisa memberikan pendapat yang berbeda dari angle yang berbeda. Dia juga mensupport kita dengan cara yang baik dan benar. Di sini kita bisa melihat bahwa mencari wingman itu tidaklah mudah, tapi bukan suatu hal yang mustahil. Dalam hidup ini setiap orang tentu punya kesaksian atau pengalaman masing-masing. Di tahun 2010, saya pribadi berkenalan dengan satu orang. Orangnya ini usianya sekitar 20 tahun di atas saya. Saya panggil dia Om. Pada saat kami berkenalan, tidak ada suatu itikat apapun bagi saya untuk memanfaatkan si Om ini. Karena kami berhubungan hanya sebagai seorang teman. Kami ngobrol, kami cerita, kami punya hobi yang sama. Di tahun 2013, saya berhenti kerja. Lalu saya berniat memulai sesuatu Bapak Ibu. Pada saat saya berhenti dan berniat memulai sesuatu, saya utarakan dan ceritakan maksud saya kepada si Om ini. Dan tanpa saya sangka dia ternyata memberikan bantuan terkait dengan yang saya perlukan. Saya di situ sempat berpikir bahwa mungkin kalau keluarga pun tidak akan memberi bantuan seperti ini. Waktu terus berjalan. Dan di tahun 2018, akhirnya saya mengembalikan apa yang pernah diberikan oleh Om ini kepada saya. Bapak Ibu, kurang lebih mungkin beberapa bulan setelah saya mengembalikan kepada Om ini di tahun 2018. Ada suatu barang yang hendak saya berikan pada Om ini. Dan kebetulan Om ini saat itu sedang melintas dekat rumah saya. Jadi saya berikan alamat rumah saya dan Om ini datang. Saya bilang begini, Om, waktu tahun 2013 itu saya itu mau tanya Om. Sebetulnya ini pertanyaan sejak lama saya mau tanya, sudah 5-6 tahun. Kenapa Om sampai mau bantu saya? Lalu dia bilang begini, Hartono, pada saat kamu mengutarakan apa yang kamu utarakan, lalu saya berpikir, anak muda ini kalau tidak dibantu, dia tidak akan bisa naik, dia tidak akan bisa rise up. Karenanya saya menolong kamu. Di situ saya berpikir, ternyata dalam hidup ini ada memang orang-orang tertentu yang Tuhan tempatkan untuk menjadi guardian angel, bintang penolong, orang yang menolong kita. Sekarang pertanyaannya, ada tahapan di atas untuk memilih wingman. Tahapan selanjutnya dari Bapak Ibu memilih wingman adalah Bapak Ibu akan memiliki sukacita tersendiri apabila menjadi wingman orang lain. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ditolong, diberkati oleh Tuhan dengan cara-cara yang ajaib, tahapan selanjutnya adalah Bapak Ibu harus menjadi wingman atau penolong bagi orang lain yang memang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Ibu. Saya pribadi melihat contoh simpelnya adalah saya menjadi wingman daripada kedua anak saya. Pada saat saya diberikan oleh Tuhan anak, saya melihat anak saya masih kecil. Kita adalah wingman bagi anak kita Bapak Ibu. Contoh simpelnya, bagaimana kita bisa melihat anak kita tumbuh dari kecil hingga menjadi dewasa. Kita tolong, kita ajar, kita didik, kita berikan dia nasihat, kita berikan dia firman Tuhan. Kita besarkan dia dengan baik. Jadi poin kedua yang hendak saya sampaikan pada Bapak Ibu, milikilah wingman dan kelak pada saat Anda sudah berhasil, jadilah wingman bagi orang lain. Poin ketiga atau poin terakhir yang hendak saya sampaikan pada Bapak Ibu, seorang leader harus menjalani proses dari Tuhan Yesus sampai selesai. Di kitab Bilangan pasal 20 ayat 10 dikatakan begini, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Bapak Ibu, perjalanan Musa menggembalakan bangsa Israel, keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, itu banyak love and hate. Kita bisa melihat bahwa di kitab Keluaran pasal 17, pada saat bangsa Israel baru keluar dari Mesir, ada satu momen di mana bangsa Israel itu merasa kehausan. Pada saat merasa kehausan, mereka ini adalah bangsa yang sama yang telah melihat 10 tulah yang Tuhan keluarkan dengan ajaib sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Tapi bangsa yang sama juga bisa mengeluh. Mereka berkata begini di kitab Keluaran pasal 17. Musa, kami kehausan, ternak kami juga kehausan. Apakah kami harus mati kehausan di padang gurun? Lebih baik kami mati di Mesir. Sekalipun menjadi budak, setidaknya ada makanan dan minuman. Mereka mengeluh, mereka komplain. Lalu Musa bertatap muka dengan Tuhan dan Tuhan berkata, Musa,
engkau harus memukul bukit batu, setelah itu bukit batu itu akan mengeluarkan air. Musa melakukan persis yang diperintahkan Tuhan. Dan di kitab Keluaran pasal 17 diceritakan bukit batu mengeluarkan air dan bangsa itu bisa minum di Gunung Horeb. Lalu ceritanya berlanjut dan terus berjalan. Kalau di kitab Keluaran pasal 17 saya yakin awal-awal perjalanan Musa dengan bangsa Israel. Ceritanya sampai di kitab Bilangan pasal 20 ayat 10. Itu artinya sudah sekian tahun Musa berjalan dengan bangsa Israel. Itu artinya sudah ada begitu banyak love and hate yang Musa lalui bersama dengan bangsa Israel. Bapak Ibu diceritakan bangsa Israel kembali komplain, kembali mengeluh. Mereka berkata hal yang sama. Musa, kami kehausan, kami membutuhkan air. Apakah engkau membawa kami ke padang gurun untuk membunuh kami? Lebih baik kami ada di Mesir. Sekalipun kami jadi budak, ada makanan dan minuman. Kali ini Musa kembali masuk ke kemah pertemuan. Lalu Harun menunggu di luar. Musa bertatapan muka dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata seperti ini kepada Musa. Musa, engkau harus berkata kepada bukit batu, berkata, maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. Musa keluar dari kemah pertemuan, tapi kali ini Musa tidak taat kepada Tuhan. Pada saat dia keluar dari kemah pertemuan, hal pertama yang dia lakukan adalah dia berkata begini, dengarlah padaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Musa itu marah Bapak Ibu pada saat keluar dari kemah pertemuan. Nah ini yang bahaya. Tuhan kecewa pada Musa. Kenapa? Karena Musa itu baru bertemu dengan Tuhan dan keluar dari kemah pertemuan Musa itu marah. Jadi seolah-olah marahnya Musa ini mencerminkan instruksi dari Tuhan. Musa engkau harus keluar dari kemah pertemuan dan memarahi orang Israel. Itu membuat Tuhan marah. Musa itu dikatakan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kita harus hati-hati kemana kita berjalan, kemana kita melangkah. Kita bukan hanya membawa diri kita. Ucapan, pikiran, perbuatan, apa yang kita ketik di medsos itu membawa jati diri kita sebagai anak Tuhan. Bahkan mungkin membawa nama gereja kita. Bahkan mungkin membawa nama keluarga kita. Nah Musa ini sedang membawa nama Tuhan. Karena dia marah dan dia mengatai orang Israel itu orang-orang durhaka. Seolah-olah Tuhan itu secara tidak langsung memberitahu bahwa Musa harus mengatakan itu. Bahkan belum cukup sampai di situ, dikatakan sesudah itu Musa mengangkat tangan lalu memukul bukit batu dengan tongkatnya 2 kali. Lalu keluarlah air. Tuhan berkata Musa harus berkata saja, bukan yang lain. Tapi Musa malah memukul dengan tongkatnya ke bukit batu sampai 2 kali. Musa itu berpikir seolah-olah cara Tuhan itu selalu sama. Di kitab Keluaran pasal 17 memukul bukit batu, maka di Bilangan 20 pun karena masalahnya sama kehausan, kali ini pun memukul juga bahkan sampai 2 kali. Tuhan sangat marah dengan apa yang dilakukan Musa. Karenanya setelah bangsa Israel dan ternak dapat minum, Tuhan berkata begini. Musa dan Harun, engkau berbuat salah, engkau tidak menghormati kekudusanku. Oleh karenanya engkau tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu, pada saat kita bisa melihat Musa seperti itu, mungkin saja dia bisa marah. Mungkin saja dia bisa kecewa. Bahkan mungkin saja Musa itu bisa komplain dan memutuskan resign. Oh Tuhan, kalau aku memang berbuat salah, hanya kesalahan seperti ini, tapi aku sudah berjalan sejauh ini, lebih baik engkau utus orang lain saja untuk mengawal bangsa Israel mulai sekarang. Aku mau resign, biar mungkin Yosua yang melanjutkan. Bapak Ibu, Tuhan itu mengajarkan kita bahwa kita harus jalani proses dari Tuhan Yesus. Kita tidak boleh komplain, kita percaya hasil akhir dan juga kita harus menabur. Selama hidup ini, salah satu indikator yang saya pegang, contoh sederhana adalah nomor handphone. Saya perhatikan orang-orang tertentu yang memiliki nomor handphone puluhan tahun, biasanya orang lebih bisa dipercaya. Tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin tiap bulan atau tiap sekian bulan sekali, tiap tahun gonta-ganti nomor handphone. Biasanya orang seperti itu suka kabur dari masalah. Jangan suka kabur Bapak Ibu. Kalau ada masalah, dihadapi. Bahkan bukan hanya dihadapi, bertanggung jawab. Barulah kita itu bisa memiliki jiwa atau karakter kepemimpinan. Tidak kabur dan tetap stay di proses. Dikisahkan di kitab Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Kitab Ulangan, kitab kelima dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan menjadi penutup daripada kisah Musa. Dikisahkan Musa itu berusia 120 tahun Bapak Ibu. Kakinya masih kuat, matanya masih awas. Musa diajak Tuhan naik ke puncak Gunung Nebo. Pada saat dia berada di puncak Gunung Nebo, dia melihat hamparan tanah yang Tuhan janjikan untuk diberikan pada bangsa Israel, tanah Kanaan. Lalu Tuhan berkata, Musa,
Itulah hamparan tanah yang akan kuberikan pada bangsa Israel. Setelah itu dikatakan Musa meninggal dan sampai sekarang kuburnya tidak diketahui. Musa boleh dikatakan telah gagal dalam memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi dia juga di saat yang bersamaan adalah pemimpin yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Bapak Ibu, di tahun 2020 di awal tahun saya ikut bersama dengan Holy Tour Land CK7. Kami pergi ke Israel, kami mendarat di Yordania. Lalu di hari Senin itu kami naik ke Gunung Nebo. Pada saat kami naik ke Gunung Nebo, kami beserta dengan rombongan diajak untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Musa. Di puncak Gunung Nebo kami melihat hamparan tanah Israel. Pada saat kami berpikir menempatkan diri di kaki Musa, mungkin Musa sedih, mungkin Musa kecewa. Tapi di saat yang bersamaan kita percaya bahwa ada suatu rasa kebanggaan karena sebagai seorang leader, Musa menyelesaikan proses sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun proses yang dialami oleh Bapak Ibu, jalani sampai akhir. Jalani sampai akhir. 2 minggu yang lalu, saya sedang berada di sebuah tempat. Lalu saya didatangi oleh sepasang suami istri. Mereka berkata, "Shalom Pak Pendeta, kami kenal dengan Pak Pendeta, kami mau kesaksian." Saya dengarkan kesaksian mereka. Alkisah suami daripada ibu ini adalah seorang bisnismen. Lalu ibu ini kuliah S2 Teologia, MTH. Pada saat kuliah MTH, ibu ini mendengarkan suara dari Tuhan. Engkau harus buka bisnis. Engkau harus buka bisnis. Ibu ini berdoa pada Tuhan karena dia pun pelayanan di gereja menjadi WL. Pada saat dia berdoa, dia berjalan suatu hari untuk mau refleksi. Pada saat dia mau refleksi, dia perhatikan di sebuah tempat di daerah BSD, ternyata tempatnya ini selalu ramai. Lalu dia memutuskan setelah dia berdoa pada Tuhan, "Tuhan, aku mau buka usahanya tempat refleksi deh." Dia memutuskan untuk menyewa sebuah ruko kecil dijadikan tempat refleksi. Pada awalnya karyawannya hanya 3 orang Bapak Ibu. Dia datang tiap 2 hari untuk refleksi. Yang tadinya iseng-iseng ternyata tempatnya selalu ramai. Lalu di bulan kedua dia tambah karyawannya menjadi 6 orang. Dan di bulan ketiga karyawannya jadi 15 orang. Dan selalu full. Dia senang dan dia bersukacita. Lalu dia mulai merenov rukonya Bapak Ibu. Dia mulai renov dan dia menikmati hari-hari. Di tahun 2019 akhir, rukonya itu hendak diperpanjang sewanya. Dia baru selesai renovasi kurang lebih menghabiskan uang 600 juta. Pada saat dia mau memperpanjang rukonya, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, "Jangan diteruskan rukonya. Engkau harus sabar dan menunggu." Dia kaget. Dia pikir Tuhan salah. Dia kembali bersama dengan suaminya berdoa. "Pi, ayo kita berdoa lagi. Kita kan baru habis renov 600 juta. Tidak mungkin kalau kita harus mencari ruko lain." Dia berdoa lagi dan jawaban Tuhan tetap sama. Akhirnya dengan sedih, di akhir 2019 dia memutuskan tidak memperpanjang sewa rukonya. Bapak Ibu, di tahun 2020 datanglah pandemi COVID-19. Ruko yang dia lepaskan itu diteruskan oleh orang lain dengan bisnis yang sama dan bisnisnya harus tutup karena pandemi. Tidak boleh ada sentuhan, tidak bisa ada refleksi. Dia bersukacita dan dia bersyukur. Dia berpikir, "Sudah selesai ya Tuhan, aku sudah jalani proses. Rupanya Tuhan mau aku jadi ibu rumah tangga dan jadi WL yang baik." Tapi ternyata tidak. Tuhan bilang, "Teruskan bisnismu setelah pandemi selesai." Setelah pandemi selesai, kurang lebih di tahun 2023, dia memutuskan menyewa satu tempat lagi dan dia buka kembali refleksi. Kali ini refleksinya berkembang dengan cukup cepat Bapak Ibu. Dia punya kurang lebih 3 cabang refleksi, karyawannya kurang lebih 45 orang. Dia bersukacita, tapi belum selesai sampai situ. Di tahun 2024, tiba-tiba tempat refleksinya satu demi satu diserang oleh dukun. Karyawannya kesurupan Bapak Ibu di saat yang bersamaan dari 3 cabang. Dia pusing, dia stres, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, "Engkau harus datangi dan doakan langsung." Dia bingung, doakan langsung Tuhan. Aku sudah panggil beberapa orang tertentu dari agama tertentu untuk mengusir, tapi setannya gak mau pergi. Tuhan bilang, "Ya harus kamu anak Tuhan yang mendoakan." Dia datang dan dia doakan cabang pertama. Anak buahnya bingung Bapak Ibu. Pada saat mereka mengundang dari agama lain sampai 5 jam dan mengeluarkan hal-hal tertentu, tetap setannya gak mau pergi. Dia datang bersama dengan suaminya, gak sampai 7 menit nyembah Tuhan, setannya langsung pergi. Bahkan ada beberapa satu tempat, ada momen tertentu dia hanya telepon saja, lalu dia panggil yang kesurupan, dia doakan dan dia perkatakan firman Tuhan, setannya langsung pergi. Di akhir dari kesaksian itu dia berkata pada saya,
Pak, saya hanya bisa menyampaikan bahwa kita itu harus mengikuti proses dari Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan. Ketaatan itu sangat penting. Wow, itu sangat menguatkan saya. Rema atau kesaksian yang saya dapatkan 2 minggu lalu membuat saya berpikir, iya, seorang leader, seorang pemimpin, saya maupun Bapak Ibu yang menyaksikan di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada, kita harus memiliki endurance yang panjang untuk memiliki karakter yang mau menjalani proses sampai akhir. Seperti Musa. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih firman-Mu sudah selesai ditaburkan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan di hari ini. Kiranya Engkau berkati, kiranya setiap anak-anak-Mu memiliki karakter leadership atau kepemimpinan. Kiranya mereka menyadari bahwa dalam hidup ini situasi bisa dinamis. Kadang mungkin kami ada di gunung berkat, kadang mungkin kami diizinkan Tuhan ada di lembah kekelaman. Tapi dimanapun kami berada, kami tidak mau terpesona sesaat. Karena kami percaya yang kami harus terpesona adalah melihat daripada pemberi berkat itu sendiri, yaitu Tuhan. Kami mau beradaptasi terhadap situasi yang dinamis. Kami tidak mau menyerah. Lalu kami juga mau belajar agar kami bisa memilih wingman yang baik. Orang yang menegur, mengajar, mendidik kami, bahkan mengarahkan kami di track yang benar. Kami ingin punya wingman itu yang berasal dari Tuhan. Bahkan suatu saat kalau kami sudah lulus dan bisa untuk memiliki wingman, kami ingin menjadi wingman bagi kehidupan orang. Mungkin ada orang tertentu yang hidupnya ingin kami bantu, kami tolong, biar itu terjadi Tuhan. Dan yang terakhir, sebagai seorang leader atau pemimpin, kami ingin menjalani semua proses dari Tuhan sampai habis. It's finished when God says it finished. Untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan siaran daripada live streaming ini, aku berdoa, jangan menyerah, jangan menyerah. Terus berjuang, berdoa, berusaha dan berharap pada Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan izinkan ada hal-hal tertentu yang terjadi. Hadapi dengan penuh tanggung jawab. Tetap jalani sampai akhir. Dan di akhir dari semua perjuangan ini pasti ada kebaikan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai ditabur. Kiranya urapan, berkat, kebaikan, perlindungan, penyertaan-Mu tercurah untuk kami semua yang telah mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Happy Sunday. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Hartono yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 6 April 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Rita Arifin. Ibadah hari Minggu tanggal 6 April 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Mary Tesman. GBI Interkon pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Sofyan Wijaya. Pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GBI San Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Terigan BA. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Roy Ramuntuni Jaya MSC. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Sintia Tirta Dereja SH. GBI Alam Sutra Mall pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Sintia Tirta Dereja SH. Ibadah Raya Onsite disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Ibadah yang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ.
Papa, Mama, dan adik-adik semua, tahun ini CK7 kembali mengadakan Kids Camp dengan tema Lego, Live Your Ego, Go Out for Everyone. Melalui Kids Camp ini, adik-adik akan belajar untuk semakin bertumbuh dalam iman dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. CK7 Kids Camp diadakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2025 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan harga early bird sebesar Rp750.000 yang berlaku dari tanggal 16 Maret hingga 20 April 2025. Kuotanya terbatas loh, setelah periode atau kuota berakhir, biaya pendaftaran akan berubah menjadi regular price seharga Rp850.000. Untuk adik-adik kelas 3 sampai dengan 6 SD, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk segera daftar untuk ikut serta dalam CK7 Kids Camp 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Papa dan Mama dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di masing-masing cabang. Tuhan Yesus memberkati. Get ready. Tanda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ atau ke rekening persembahan buah sulung sesuai dengan cabang Bapak Ibu beribadah. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. It's in the presence of God Di dalam hadirat Tuhan, where you feel your restoration.
di mana saudara bisa merasakan pemulihan itu. Jesus died for you on that cross. Yesus mati di kayu salib untukmu. My brother, my sister, saudara-saudariku, He died for you on that cross. Dia mati untukmu di kayu salib. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Tadi, dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, mulai hari Kamis 27 Maret sampai dengan Senin 7 April 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 8 April 2025. Menara Doa 24 Jam CK7, wilayah Timur dan Barat, tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, sesuai tuntunan yang diterima oleh gembala kita, tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Namun penuaian tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai syarat untuk menuai. Matius 4 ayat 19 menuliskan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hal ini merupakan panggilan Tuhan Yesus untuk semua orang percaya, yaitu mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia melalui pemberitaan Injil keselamatan, melalui perkataan dan perilaku kita yang baik, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Menarik karena dalam bahasa aslinya kata kujadikan adalah poieo yang artinya to make ready atau to prepare. Kata ini menunjukkan bahwa sebelum orang percaya diutus untuk menjala manusia, Tuhan Yesus akan memperlengkapi mereka terlebih dahulu sampai mereka siap. Dia menetapkan syarat bagi orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan ini. Syarat untuk menuai yang pertama adalah hidup suci. Filipi 2 ayat 15-16a menuliskan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara, Tuhan melihat sampai kedalaman hati, sedangkan manusia cenderung melihat apa yang nampak dari luar. Bagaimanapun fasihnya kita memberitakan Injil, orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah hidup kita selaras dengan firman yang kita beritakan atau tidak? Saat orang memandang cara hidup kita selaras dengan firman Tuhan, berbeda dengan cara hidup dunia, maka mereka akan percaya akan pemberitaan kita dan akhirnya mau menerima Yesus. Syarat untuk menuai yang kedua adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5 menuliskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Banyak orang percaya kepada Roh Kudus tetapi sedikit yang menyediakan tempat baginya dalam kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus bergerak, orang percaya baik pria maupun wanita akan bernubuat. Dari yang muda sampai yang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bergerak melalui orang percaya yang mempersiapkan diri mereka sesuai dengan firman-Nya. Nah, bagaimanakah persiapan orang percaya untuk diberdayakan Roh Kudus? Orang percaya harus dimeteraikan Roh Kudus.
Ketika seorang percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, maka orang tersebut dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus mulai berdiam di hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukanlah untuk keselamatan, tetapi pemberdayaan dari Roh Kudus untuk melengkapi orang percaya bagi pelayanan. Baptisan Roh Kudus terjadi sebagai penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Baptisan Roh Kudus memberdayakan mereka menjadi saksinya. Roh Kudus memberikan kemampuan, keefektifan, keefisienan dalam kesaksian mereka. Jadi baptisan Roh Kudus sejatinya diberikan untuk pemberitaan Injil. Gereja Betel Indonesia meyakini bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Dan kemudian dipenuhi Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus terjadi ketika seseorang membangun keintiman dengan Roh Kudus melalui doa, pujian dan penyembahan hari demi hari dan menghasilkan buah Roh Kudus. Syarat untuk menuai yang ketiga adalah bersedia diutus. 2 Korintus 5 ayat 18-20 menuliskan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Pendamaian merupakan pemulihan hubungan orang berdosa ke dalam persekutuan dengan Allah yang diterima melalui iman dan pertobatannya dalam Kristus. Tuhan sudah mendelegasikan otoritas kerajaan Allah di bumi melalui gerejanya. Gereja telah dipercayakan sekaligus bertanggung jawab atas pelayanan pendamaian, membawa semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita sedang berada di dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Waktu Tuhan selalu tepat untuk penuaian jiwa. Tetapi tanggung jawab dan kesiapan seorang penjala manusia sangatlah penting untuk penuaian jiwa. Sekarang saatnya kita bergerak sebagai seorang penuai. Bersiaplah, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.